Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sudah sepantasnya lah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta berbagai macam kenikmatan yang sampai hari ini kita masih mendapatkan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat aktivitas dakwah yang selama ini kita lakukan, insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa insya Allah untuk mengikuti jalan dan petunjuk beliau. Dan semoga kita semua insya Allah juga mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak nanti, insya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat bertemu kembali di dalam program mengaji subuh ini, insya Allah. Dan kita bersama-sama membahas ya, seputar tema terkait nafsiyah, khususnya untuk menguatkan aktivitas dakwah kita. Dan berbagai macam kegiatan ya, aktivitas kita sehari-hari, itu semua semata-mata kita juga lakukan dalam rangka untuk menguatkan, memupuk, serta semakin membuat kita senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini, insya Allah. Baik, saya izin share screen. Oke, ini sudah muncul ya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Oh ya, sip. Alhamdulillah. Sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Supri, ya kita mengangkat tema memantaskan diri menjadi pengemban dakwah. Nah, kenapa tema ini kita pilih? Ya, ini melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang pernah kita bahas ya. Jadi memang kita yang sudah mengazamkan diri, yang sudah meniatkan diri untuk terlibat menjadi pengemban dakwah, ternyata di tengah jalan itu kan pasti menghadapi berbagai macam rintangan, ya, menghadapi berbagai macam halangan, tantangan, dan hambatan. Dan kondisi ini tentu suatu sunatullah yang senantiasa dihadapi oleh pengemban dakwah. Ya. Nah, kondisi yang begitu banyak tantangan, halangan, rintangan, dan hambatan ini ternyata tidak sedikit pula itu menimpa kepada para pengemban dakwah, sehingga ada yang menyatakan berhenti di tengah jalan. Sampai-sampai aktivitas berhenti itu bukannya berhenti sementara, bahkan membuat kita itu bisa jatuh untuk meninggalkan aktivitas yang mulia ini, yaitu aktivitas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit ternyata. Ya. Dan jumlahnya tentu sangat luar biasa. Kalau kita ibaratkan itu, di antara sekian banyak umat Islam yang ada di dunia ini, seberapa banyak umat Islam yang mau belajar? Itu yang mau belajar dulu ada berapa? Baik, sesudah belajar, dan sekian banyak umat Islam yang mau belajar, berapa di antaranya yang mau mengamalkan? Nah, tentu lebih sedikit daripada yang belajar. Yang belajar itu juga sedikit jumlahnya dibandingkan total seluruh umat Islam. Yang sudah mau mengamalkan, berapa banyak di antara umat Islam yang sudah mengamalkan ini mau mendakwahkannya, mau memperjuangkannya, mau menyampaikannya. Tentu yang berjuang, berdakwah tentu lebih sedikit daripada yang mengamalkan. Dan di antara umat Islam yang mau memperjuangkan, yang mau mendakwahkan, berapa banyak umat Islam yang mau bersabar di jalan
perjuangan dan dakwah itu. Nah, itu tentu jauh lebih sedikit lagi kan. Terus begitu. Dan di antara orang yang sabar itu, siapa saja di antara umat Islam yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa dia tetap komitmen dalam kesabaran itu. Dan ini tentu lebih sedikit lagi. Nah, artinya tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan, namun tetap insya Allah ada juga orang-orang yang senantiasa komitmen dan istiqomah untuk bersabar di dalam aktivitas dakwah ini. Nah, tentu yang ingin kita raih adalah posisi yang seperti itu, yaitu umat Islam yang senantiasa belajar, mengamalkan, mendakwahkan sampai kepada ya, bersabar dan komitmen di dalam kesabaran tersebut. Nah, itu yang ingin kita raih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita memposisikan diri, ya, memantaskan diri kita ini agar kita menjadi pengemban dakwah yang seperti itu. Yang mana posisi itu tentu posisi yang memang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang Islam ya, yang senantiasa bersabar, komitmen dalam kesabarannya itu di dalam menjalankan aktivitas dakwah. Sehingga memang nasrullah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala memang layak didapatkan oleh kita. Nah, artinya kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang jauh lebih besar lagi. Ya. Sudahlah tantangan hambatan yang rintangan saat ini sudah terjadi membuat sebagian pengemban dakwah itu berhenti di tengah jalan. Dan kalau kita ingin memantaskan diri, tentu kita akan menghadapi hambatan yang jauh lebih besar lagi. Karena hambatan yang saat ini mampu menghentikan orang, tapi mungkin belum mampu menghentikan kita. Oleh karena itu bisa jadi Allah tambah hambatan itu, Allah tambah tantangan itu. Kan begitu. Ketika Allah tambah, bagaimana posisi kita? Mampu tidak menghadapi itu. Nah, disinilah ya, bagaimana kesiapan diri kita, bagaimana kita ingin memantaskan diri ini agar mampu dalam menghadapi tantangan hambatan yang jauh lebih besar lagi. Baik tantangan terhadap jamaah dakwah atau kelompok dakwah, maupun tantangan terhadap para pengemban dakwah itu. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat kembali apa alasan kita memilih jalan dakwah. Nah, di sini sebagai langkah awal ya kita di dalam aktivitas dakwah itu, kadang-kala memang kita perlu mengingat komitmen kita itu di awal. Nah, di sini penting untuk menjaga keistiqomahan. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, maka tidak ada kemudaratan, tidak ada suatu bahaya ya, yang menimpa kalian dari orang-orang yang tersesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Nah, berarti kita itu sudah mendapatkan petunjuk, kita sudah mendapatkan ilham, kita sudah mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ya, tidak ada bahaya satupun yang menimpa kita yang ditimpakan oleh orang-orang yang mungkin belum mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum, dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Nah, artinya kita tahu bahwasanya tantangan, hambatan, ya, itu semuanya ujian yang memang Allah siapkan untuk menaikkan posisi derajatnya para pengemban dakwah itu. Dan kita diminta untuk menjaga diri. Jadi peran kita untuk memantaskan diri, peran kita untuk menyiapkan diri, ini memang Allah perintahkan kepada kita untuk alaikum anfusakum itu. Kita diminta untuk menjaga diri kita agar kita tidak mudah berhenti di tengah jalan. Ya. Jadi ternyata memantaskan diri ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala pula gitu.
kita menyiapkan diri ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat penjelasan ayat ini bahwasanya dakwah itu laksana memegang bara api, ya. Jadi kita diminta untuk menyiapkan diri kita dalam rangka memegang bara api ini. Dari Abu Umayyah Sya'bani berkata, dia bertanya kepada Abu Sa'labah, "Ya Abu Sa'labah, apa yang kau katakan tentang ayat Allah ini?" Yaitu ayat Al-Ma'idah ayat 105 tadi itu. Ayat yang mana? Kata Abu Sa'labah. Yang ya ayyuhallazina amanu tadi itu. Alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. Dan orang-orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Nah, berkata Abu Sa'labah, apa katanya? Bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu sekalian menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Berarti kamu sekalian hendaknya itu berdakwah. Jadi berdakwah itu untuk menjaga diri kita. Ya. Dan kita tetap dalam aktivitas dakwah dalam rangka untuk menjaga diri kita pula. Sehingga nanti ketika kita berdakwah, kita akan melihat berbagai macam kebatilan. Kita akan melihat berbagai macam perkara yang batil itu ditaati oleh manusia lain. Aktivitas dakwah kita itu juga kita akan diperlihatkan bagaimana hawa nafsu itu sebagai perkara yang diikuti. Dan dunia ini sebagai perkara yang diagungkan. Masya Allah. Ya. Nah, jadi bentuk kita menjaga diri itu salah satunya adalah aktivitas dakwah. Bahkan ada di antara setiap orang itu mengatakan dirinya di atas agama Islam. Nah, jadi dia melakukan segala macam aktivitasnya itu mengatasnamakan Islam. Tapi ternyata mereka mengatasnamakan hawa nafsunya masing-masing. Sementara Islam yang mereka gadang-gadang sebagai dasar itu ternyata bertentangan dengan apa yang hendak mereka sandarkan padanya. Nah, ini kan kelihatan sekali kondisi pada hari ini. Ya. Sesuatu yang baik dianggap buruk, sesuatu yang buruk malah dianggap baik. Sesuatu yang sudah berlandas Islam malah dianggap menyimpang. Sesuatu yang menyimpang malah dianggap sesuai dengan Islam. Tiap orang merasa takjub dengan akal pemikirannya. Kita diminta menjaga diri kita dari perkara-perkara tersebut. Dan kita diminta untuk meninggalkan orang-orang awam. Karena sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang penuh kesabaran. Hari yang dimana seseorang yang sabar menjalankan kebenaran. Insya Allah dia akan mendapatkan paling besar dan berlipat ganda. Masya Allah. Jadi bersabar di dalam kondisi zaman yang sangat luar biasa ini. Ya, bersabar dalam kebenaran tadi itu. Insya Allah balasnya paling besar dan berlipat ganda. Nah, orang yang sabar menghadapi kepahitan pada masa itu ibarat menggenggam bara api. Nah, ya. Maka yang sabar dalam aktivitas dakwah pada hari ini itu dilaksanakan, diibaratkan seperti memegang bara api. Dan balasannya apa? Orang yang mengamalkan Islam pada masa itu, pahalanya insya Allah sama dengan pahala 50 orang yang beramal sepertinya. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari mereka?" Nah, apa kata Rasulullah? Pahala 50 orang dari kalian itu dari para sahabat. Luar biasa. Kita itu beramal, ya, hadirin sekalian, nilainya itu dikali 50 dari amalnya para sahabat. Masya Allah. Ini kan suatu hal yang apa ya, kesempatan yang sangat luar biasa itu. Yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tetapi umat itu dialah umat yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Rasulullah, ya. Dan dia mencintai Rasulullah padahal dia tidak melihat aku, kata Rasulullah. Ini kelompok orang-orang yang aku rindukan ini. Dan peluang itu ada pada kita gitu. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW,
Ya. Tapi karena cinta kita kepada Rasulullah dan kita memegang teguh ajaran Rasulullah itu, apalagi dengan kondisi yang hari ini sangat luar biasa, memegang ajaran Rasulullah itu seperti memegang bara api. Dan ini, Masya Allah, balasannya 50 kali dibandingkan amalan para sahabat. Masya Allah. Ya. Nah, cuman memegang bara api ini jadi problem, ya kan? Kita bisa bayangkan bagaimana memegang bara api itu. Jangankan baranya yang kita pegang, apinya sajalah. Wah, itu sudah tidak banyak yang mampu bertahan. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu akan memegang bara api. Ya. Jadi dakwah pada hari ini itu ibarat memegang bara api. Maka yang namanya tabiat dakwah itu akan ada orang-orang yang senantiasa teguh memegang bara api itu. Tapi tidak sedikit juga yang akan berguguran. Ya, siapa yang tahan? Gitu. Ya. Nah, itulah kondisi dakwah pada hari ini. Dan kita punya peluang ya untuk beramal seperti amalnya para sahabat, bahkan dikali 50 lipatnya. Kita adalah orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah SAW karena memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Peluang itu ada pada kita. Namun memang cobaannya juga tentu akan ditimpakan ya, sebagaimana cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul, dan mungkin cobaan yang dialami oleh para pengemban dakwah sebelum kita itu. Bahkan bisa jadi jauh lebih besar lagi. Cuman kalau kita bandingkan, sepertinya cobaan kita ini ya, ya alhamdulillah Allah masih senantiasa menolong kita. Kita masih diberikan kesempatan dengan cobaan-cobaan yang ya alhamdulillah masih bisa kita lewati. Oleh karena itu, seseorang, ya, ini salah satu pesan dari guru-guru kami, pengemban dakwah atau seseorang itu tidak akan sanggup mengorbankan kepentingannya demi menerapkan pemikiran dan mengemban dakwah serta mengalami kondisi yang sulit kecuali orang itu adalah orang pilihan. Ini luar biasa ini. Jadi seseorang ya, tidak akan sanggup mengorbankan kepentingannya. Jadi kalau kita masih belum mampu mengorbankan kepentingan kita dalam rangka untuk menerapkan pemikiran dan mengemban dakwah, maka kita bukan orang pilihan itu. Ya, dan namanya orang pilihan di dalam aktivitas dakwah tentu dia pasti sanggup mengorbankan kepentingannya. Salah satu tantangan terberat di dalam dakwah ini kan bagaimana kita mengorbankan kepentingan pribadi kita. Nah, orang-orang yang tidak memenuhi syarat, orang-orang yang tidak memenuhi karakter yang dibutuhkan, pasti akan berguguran dan pasti akan berguguran. Bagaimanapun mereka menyembunyikan kelemahan mereka itu. Ya. Jadi kalau memang kita bukan orang pilihan dan tidak memenuhi syarat dan karakter, tidak memantaskan diri, tidak menyiapkan diri, dan itu adalah orang-orang akan berguguran dan pasti akan berguguran. Sebagaimanapun kita berupaya menyembunyikan kelemahan itu. Na'udzubillah. Nah, berarti dakwah perlu orang yang bersungguh-sungguh, yang artinya orang yang harus memantaskan diri di dalam aktivitas dakwah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 146, Ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasirum fama wahanu lima ashabahum fi sabilillah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter pengemban dakwah itu, ketika berjuang bersama para nabi dan rasul, berjuang meniti jalan dakwah, yaitu jalannya nabi dan rasul, maka mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang ditimpakan kepada mereka itu. Mereka tidak lemah dengan adanya tantangan hambatan yang akan mereka temui di hadapan jalan itu. Dan mereka tidak lesu ya,
dan tidak menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wah, jadi ternyata bersabar dan dalam komitmen aktivitas dakwah itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau Allah sudah cinta kepada orang yang sabar dalam aktivitas dakwah, terus kita mau cari cintanya siapa lagi, gitu kan? Kira-kira pertanyaannya tuh begitu. Kalau Nabi sudah cinta, Allah sudah cinta, lantas kita mau cari apa lagi selain cintanya Allah dan Rasulullah? Artinya kalau kita masih mencari cinta kepada yang lain, ini kan betapa kenikmatan yang sudah kita dapatkan hari ini kita sia-siakan. Apalagi kesempatan dakwah itu. Peluang sudah dapat cintanya Allah dan cintanya Rasul, malah kita ibaratnya selingkuh. Masya Allah. Ibaratnya kita itu menyeleweng cinta kita kepada sesuatu yang lain sampai meninggalkan aktivitas dakwah ini. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Makanya kita itu sudahlah banyak dosa, ya. Allah Maha Pengampun. Ya, Allah memerintahkan kita untuk minta ampun kepada Allah. Ini juga kesempatan yang sangat luar biasa. Doa minta ampun ini luar biasa, ya. Allah itu maha baiknya, Allah itu maha pemurah. Sehingga kita itu masih diberikan kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan iblis, ketika dia bermaksiat satu saja, yaitu sifat sombong, sifat takabur, itu langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk minta ampun. Makanya yang pernah kami sampaikan, ya, senantiasa berdoa meminta ampun itu terus menerus kita amalkan itu. Jadi aktivitas yang semestinya sudah rutin kita lakukan. Istighfar, ya. Dalam setiap kesempatan doanya selalu minta ampun. Robbi firli, kan begitu terus doa-doa itu. Ini salah satu doa yang kami sukai juga, ya. Yaitu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, manusia kita seperti kita ini kan banyak dosa. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana, dan tindakan kami yang berlebih-lebihan, israf. Israf itu di dalam kitab Iqtisodi tidak salah dijelaskan sama seperti tabzir, ya, dia yang membelanjakan harta di tempat kemaksiatan. Itu makna israf. Jadi kalau kita masih belanja tempat maksiat, ya, nah berarti kita melakukan perbuatan israf, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabis aqdamana, dan ini juga yang senantiasa kita doakan, kokohkanlah, tetapkanlah kedudukan kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Karena memantaskan diri itu insya Allah adalah orang-orang yang memang layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan layak mendapatkan nasrullahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan, ya, untuk kemenangan dakwah tidak ditentukan pada jumlah dan banyaknya senjata. Ini bagaimana pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Panglima Amr bin As, ya. Dia mengingatkan Amr bin As bahwasanya dahulu kita pernah berperang bersama Rasulullah, sedangkan kita hanya memiliki 2 ekor kuda. Adapun kita sendiri waktu itu hanya berjalan di belakang unta. Dalam perang Uhud yang disertai Rasulullah pun, kami hanya membawa seekor kuda yang ditunggangi oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, Allah tetap memenangkan dan menolong kita di atas orang-orang yang menyelisih kita. Nah, jadi kemenangan dakwah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan dakwah itu Allah berikan, ya, kepada orang-orang yang memang pantas kita mendapatkan kemenangan itu. Dan kemenangan itu tentu untuk mengatasi orang-orang yang menyelisihi
aktivitas dakwah ini. Salah seorang pasukan Romawi juga menyampaikan kepada Heraklius, ya, ketika pasukan Romawi dengan jumlah yang besar itu kalah total, luluh lantak oleh umat Islam dalam setiap kancah peperangan. Apa laporan pasukan Romawi itu? Mereka semua bangun menunaikan sholat malam. Itu karakter pengemban dakwah begitu. Mereka berpuasa di siang hari, ya. Malam hari ibarat seperti cengeng gitu ya. Tetapi siang hari seperti singa yang berani. Itu karakter pengemban dakwah. Mereka juga orang-orang yang senantiasa menepati janji, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka saling tolong menolong. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Oleh karena itu, disinilah kita pentingnya untuk mengikhtiarkan diri, mengistiqomahkan diri, dan memantaskan diri dalam aktivitas dakwah. Jadi upaya memantaskan diri ini harus diikhtiarkan, harus diupayakan, harus dioptimalkan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memantaskan diri kita menjadi pengemban dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, bagaimana kita memantaskan diri kita menjadi pengemban dakwah. Yang pertama, kita harus sadar posisi kita sebagai pengemban dakwah, bukan sebagai objek dakwah. Artinya apa? Artinya kita itu menjadi problem solver. Bukan lagi objek yang harus didakwahi. Itu berbeda kan. Ini pengemban dakwah kok malah bermasalah terus gitu. Nah, kalau pengemban dakwah ini bermasalah terus, ya bedakan bermasalah dengan menghadapi cobaan. Karena namanya menghadapi cobaan ini sunatullah. Tapi kalau bermasalah ini kan sikap kita sebagai pengemban dakwah. Nah, sadar posisi sebagai pengemban dakwah ini penting. Jadi namanya pengemban dakwah itu ya senantiasa memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi objek dakwah. Kita yang menjadi apa ibaratnya pembawa lampu, penunjuk jalan bagi orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Kira-kira begitu kan. Jangan kita malah ngajak orang, kita juga mana lampunya sini, kami juga mau jalan ini nggak kelihatan. Nah, ini kan jadi masalah. Ya. Malah objek dakwahnya nanti yang membimbing para pengemban dakwah itu, nah, itu nggak mungkin. Maka menyadari diri sebagai pengemban dakwah, ya ini yang pertama kali kita ikhtiarkan, kita upayakan untuk memantaskan diri menjadi pengemban dakwah. Maka menyadari posisi sebagai pengemban dakwah ini harus kita syukuri, ya. Kita bersyukur dan tentu mewujudkan tekad untuk senantiasa istiqomah. Bahwasanya kita paham berdakwah bukan hanya sekedar amal biasa, tetapi berdakwah itu ya semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi pengemban dakwah itu bukan sekedar amal. Tapi kita paham ada perjuangan di situ. Di sanalah ada air mata, di sanalah ada rasa sedih, rasa gundah, di sana juga ada rasa khawatir, kan macam-macam itu. Ya, di sana juga mungkin ada tawa, senang gembira, itu campur aduk itu. Nah, perjuangan itulah yang kita lakukan, kita lewati, kita ikhtiarkan. Sadar posisi sebagai pengemban dakwah, dia memiliki tujuan dan peta hidup yang jelas dan tidak mudah tergoda dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau pesan guru-guru kami juga, ya, menjadikan dakwah itu sebagai poros hidup. Nah, begitu. Nah, mungkin ini tema yang insya Allah nanti bisa kita bahas di lain waktu. Ya. Tidak mudah tergoda. Itu di dalam Quran surah Nur ayat 37 nanti kita bahas. Sadar sebagai pengemban dakwah itu apa yang dilakukan? Upgrade diri. Ya. Yang namanya perjuangan itu kan
dari awalnya nggak bisa, tadi belajar sedikit, bertahap gitu. Menggali potensi yang kita bisa lakukan untuk dakwah. Apa potensi kita? Mungkin awalnya, mohon maaf ya, hanya colokin kabel gitu awalnya. Nah, ke depan sudah mulai meningkat, sudah mulai membina, sudah mulai mengisi dan sebagainya. Maka yang namanya sadar menjadi pengemban dakwah itu bukan berdakwah minimalis, tapi dia berdakwah secara optimalis. Ya. Optimal terus, maksudnya sampai maksimumnya itu tidak tidak terukur gitu. Jadi sudah mencapai A, dia akan meningkat lagi ke B, meningkat lagi ke C gitu. Terus begitu. Sampai insya Allah maut menjemput kita. Dan terus memupuk ketaatan, menjaga ketaatan ya, dalam rangka meraih kepribadian Islam. Nah, sadar sebagai posisi pengemban dakwah, tadi ada poin kita itu memiliki tujuan dan peta hidup yang jelas dan tidak mudah tergoda. Dalam Al-Quran surah Nur ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Seorang laki-laki la tulhihim, tidak dilalaikan tijaratun wala bai'un, oleh perniagaan dan tidak pula lalai oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf. Dan juga tidak lalai dari mendirikan sholat, ya, dari membayar zakat. Nah, dan mereka khawatir memang suatu hari hati dan penglihatan itu menjadi goncang. Nah, makanya harus punya tujuan peta yang jelas atau menjadikan dakwah sebagai poros hidup itu. Dalam rangka mengupgrade diri agar membentuk atau mencapai kepribadian Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 1 sampai 4. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Nah, sadar posisi pengemban dakwah, maka bertakwalah kepada Allah. Dan apa? Senantiasa memperbaiki hubungan di antara sesamamu. Gitu. Nah, tentu ini diraih dengan membentuk kepribadian Islam. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Mohon maaf, saya izin minum dulu ya. Ya. Quran surah Al-Anfal ayat 3, allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini aktivitas-aktivitas yang senantiasa untuk memupuk kepribadian Islam kita. Ulaika humul mu'minun haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di situ hanya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi ikhtiar kita yang pertama sadar sebagai pengemban dakwah. Nah, berikutnya yang kedua, kalau sudah sadar sebagai pengemban dakwah, maka harus menyadari konsekuensi dakwah. Ya. Di pengantar tadi kami sampaikan dakwah di masa hari ini seperti memegang bara api.
Apa konsekuensi megang bara api? Ya mungkin lecet, luka, ya berbagai macam cobaan atau bahkan ujian. Nah itu sunatullah. Nah pengemban dakwah harus menyadari itu. Ya. Beberapa saudara-saudara kita juga di beberapa lokasi-lokasi tertentu mungkin ujiannya jauh lebih besar daripada kita. Dan kita belum mungkin misalnya. Dan kita sadar bahwa saya mungkin suatu saat mungkin kita akan mendapatkan hal yang sama. Makanya kita senantiasa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam menghadapi konsekuensi dakwah ini kita harus paham dakwah ini hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang jujur dan teguh hatinya. Orang-orang yang sabit aqdamakum, orang-orang yang kokoh kedudukannya itu. Dia teguh, komitmen dan seterusnya. Karena kita menyadari konsekuensi dakwah maka kita siap berkorban. Kita mengorbankan kepentingan tadi. Kepentingan pribadi dan bersabar tanpa hitungan. Jadi kalau bersabar masih pakai hitung itu berarti bukan bersabar. Berarti masih belum. Ya. Dan juga berpikir proporsional, fokus pada solusi dan tidak emosional. Bahkan tidak saling menyalahkan. Nah sadar menjadi pengemban dakwah bukan objek dakwah. Kita lanjutkan dengan sadar tentang konsekuensi dakwah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah mengazamkan diri jalan dakwah, ya, kita paham akan ada konsekuensi dakwah. Makanya menjadikan dakwah sebagai poros hidup itulah, ya, agar kita mampu menghadapi ujian dan tantangan tadi. Yang ketiga, ikhtiarkan diri di dalam memataskan diri sebagai pengemban dakwah itu, yaitu kita sadar bahwa kita bagian dari jamaah dakwah. Dan harus sadar kita itu berada di dalamnya. Kenapa? Karena dakwah itu tidak mungkin sendirian. Harus berjamaah. Jadi kalau ada yang menjadi superhero atau superman, ya, merasa dirinya hebat, itu berarti bukan pengemban dakwah. Karena pengemban dakwah itu nggak mungkin sendiri. Karakter dakwah itu harus berjamaah. Nah, kalau memang belum berjamaah pada hari ini, ya cari jamaah yang mendukung dakwah. Atau jamaah yang memang berdakwah. Nah, kita terlibat di dalam jamaah itu. Nah, dan menyadari kita bagian dari jamaah itu. Kalau sudah sadar bahwa kita bagian dari jamaah, maka harus menyadari ya kita berada di dalam jamaah itu. Nah, oleh karena itu harus menyelaraskan antara target pribadi dan target jamaah. Jangan mementingkan kepentingan pribadi di dalam suatu jamaah, gitu. Atau memanfaatkan jamaah untuk kepentingan pribadi. Ya. Ya, jadi sesuai antara target pribadi dan target jamaah. Apa target pribadi? Ya dakwah. Target jamaah juga dakwah. Atau ada visi misinya jamaah yang itu juga harus diemban oleh pribadi. Dan juga harus punya karakter kalau kita sadar berada di suatu jamaah, apa karakter yang harus kita miliki? Sikowal indibat. Ya. Artinya siap dipimpin dan memimpin. Percaya dan disiplin. Kan begitu. Yang namanya hidup dalam suatu organisasi atau manajemen organisatoris atau dalam suatu kelompok dakwah atau aktivitas dakwah itu siap dipimpin dan memimpin. Kita bisa mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di suatu masa Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Ya. Di suatu masa kadang panglima perangnya yang juniornya jadi panglima perang. Itu kan contoh kehidupan para sahabat itu sangat luar biasa. Suatu waktu nanti yang senior malah jadi pasukan atau yang senior jadi pemimpin pula. Nah itu karakter pengemban dakwah di dalam suatu jamaah, maka dia siap dipimpin dan juga dia siap memimpin.
Jangan mau memimpin saja, tapi ketika dipimpin malah nggak mau. Ini kan mulai muncul ta'assub gitu ya, kesombongan diri. Wah dulu kami begini, sekarang ini jadi malah membuat kisruh di dalam suatu jamaah itu. Membanding-bandingkan antara kepemimpinannya dengan kepemimpinan hari ini. Ya seharusnya dia membantu ketika memang kepemimpinan hari ini ada problem, bagaimana aktivitas pribadi dia bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam jamaah. Makanya selalu bermuhasabah diri, tidak bangga akan diri sendiri, dan memelihara iri yang positif. Jadi iri itu ada yang positif ya. Ya misalnya kurangnya ilmu gitu. Oh ada teman kita yang cepat ininya, sakofanya segala macam. Itu kita iri. Jangan mengirikan yang negatif. Wah dia pemimpin enak ya. Oh tinggal nyuruh-nyuruh. Wah itu iri yang negatif. Nauzubillah. Dan juga karakter kita di dalam suatu aktivitas dakwah berjamaah, maka fastabikul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam menunaikan amanah dengan keikhlasan. Dan kita mengharapkan berkah berjamaah itu bisa saling menguatkan, saling membantu, meringankan, saling menasehati, saling berhusnuzon dan seterusnya. Dalam Al-Quran surat Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Berarti tetaplah bersama dengan sekelompok orang yang berdakwah berjamaah itu. Yang keempat, setelah kita menyadari sebagai pengemban dakwah, kita menyadari pula sebagai bukan objek dakwah, ya. Kita sadar sebagai orang yang terlibat di dalam suatu jamaah dakwah, ya. Kita juga sadar akan konsekuensi dakwah. Itu yang kedua. Maka yang keempat, kita memastikan bahwasanya kita itu layak memimpin umat. Kenapa? Ya karena dakwah sejatinya itu meraih hati dan pikiran umat. Dalam rangka kita agar bisa meraih hati dan pikiran umat, dalam rangka agar kita bisa memimpin umat untuk mewujudkan peradaban yang cemerlang misalnya, berarti kita harus memupuk, membina diri kita. Bahwasanya kita layak menjadi pemimpin umat. Kita layak menjadi pemberi lampu untuk umat. Nah bagaimana kita dalam rangka bisa memberi lampu itu? Ya kita harus mengupgrade diri kita, kita harus membina diri kita. Ya berarti kita harus mentaskif diri kita. Wah ini sudah nyebut taskif. Teman-teman harus sadar ini. Makanya nama taskif ini luar biasa. Nanti kita bedakan antara taklim dengan taskif ya. Nah dalam rangka membina diri itu, apa yang kita lakukan paling tidak dua. Yang pertama menguatkan aspek akliyah, bekal ilmu ini. Baik ilmu untuk amal pribadi dan amal berjamaah. Nah yang kedua menguatkan aspek nafsiyah. Menguatkan akidah, meningkatkan amal, ketahanan secara ideologis, memperbaiki akhlak dan muamalah, itu dalam rangka membangun brand image kita. Jadi secara akidah dan amal kita adalah pengemban dakwah yang kokoh, namun ketika berakhlak dan bermuamalah kita juga pribadi yang memiliki brand yang baik. Saya juga pernah mendapatkan nasihat dari seorang guru ya. Kenapa Rasulullah itu bisa mendapatkan posisi nomor 1 di 100 tokoh berpengaruh misalnya. Atau kenapa dakwahnya Rasulullah itu, atau Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin. Bahkan sebelum mendapatkan wahyu, brand beliau sudah bagus. Ya. Nah kenapa? Karena akhlak dan muamalahnya. Jadi brand itulah, reputasinya Rasulullah SAW itu terjaga. Nah, kita tuh harus membentuk reputasi pribadi kita. Kira-kira begitu ya.
akhlak dan muamalah kita juga memiliki reputasi yang baik. Itu namanya brand. Kenapa langsung misalnya disebut suatu botol langsung terbesit, oh ini, nah, itu berarti brandnya udah ngikat ini, reputasinya sudah terkenal. Nah, pengemban dakwah itu harus punya brand yang positif. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin memastikan layak memimpin umat, maka wajib terikat di dalam taskif, di dalam pembinaan. Nah, apakah taskif.com punya itu? Nah, ini harapan kita ini. Ya. Tapi ini bukan iklan taskif.com ya. Tapi memang ya pembinaan dalam arti khusus itu memang kita harus membina diri kita. Karena nggak mungkin kita memimpin umat kalau kita tidak punya kemampuan. Nah, kemampuan itu didapatkan dari pembinaan. Termasuk pembinaan di dalam aktivitas dakwah, pembinaan dalam aktivitas kelompok dakwah. Karena tujuan daripada taskif itu, kita dapat pemikiran, kita dapat mengamalkan, dan untuk meraih tujuan. Nah, pembinaan yang dimaksudkan dalam konteks yang ingin kami sampaikan adalah pembinaan yang mampu menggerakkan kita dalam beraktivitas dakwah. Jadi kalau belum mampu menggerakkan aktivitas dakwah, maka belum disebut sebagai taskif. Nah, kalau taskif.com itu mampu menggerakkan para pesertanya, itu berarti sudah masuk kategori taskif. Nah, tinggal bagaimana program ini terus berlanjut. Ya. Nah, ini perbedaan taklim sama taskif yang kami pahami ya. Taklim yaitu hanya sekedar transfer knowledge secara umum. Dan semua materi itu kita dapatkan, kita serba tahu. Namun kita tidak mengambil pemikiran tertentu. Masih sekedar teoritis, asumsi ya. Belum bisa diterapkan secara realitasnya seperti apa. Makanya taklim itu secara pemikiran belum cukup untuk menyelesaikan masalah karena tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, tidak digerakkan. Nah, lantas bagaimana taskif? Taskif itu selain memberikan pengetahuan, juga dikaitkan dengan penginderaan realitas atau ihsasul fikri kalau kita bahasakan. Mengindra pemikiran dalam kehidupan realitas secara validitas. Dan itu mengharuskan kita mengadopsi pemikiran tertentu. Nah, mengadopsi pemikiran inilah ya, yang menjadikan pemikiran itu menjadi produktif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Baik permasalahan diri maupun permasalahan umat. Nah, dari mengadopsi pemikiran ini produktif sehingga menghasilkanlah aktivitas dan pergerakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini harapannya tim taskif.com ini posisinya di sini. Harus ada program ini yang bisa menggerakkan para peserta. Ya. Nah, insya Allah ini saya percayalah teman-teman sangat luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, taskif itu akan didapat ketika kita berada di dalam jamaah dakwah. Dalam proses pembinaan. Ya. Nah, di situ karena jamaah dakwah itu akan bergerak terus. Bayangkan kalau kita sendirian. Kalau sendirian itu kan ya kalau mau bergerak, kalau diam ya nggak bergerak kan begitu. Tapi kalau jamaah dakwah ketika ada satu yang mungkin istirahat atau mungkin dia transfer knowledge, yang lain itu bergerak itu. Jadi geraknya individu jamaah itu dirasakan oleh semua individu itu, terasa itu. Itu namanya taskif. Dapat diraih dengan aktivitas pergerakan. Nah, dan juga taskif di dalam jamaah dakwah itu siap meluruskan manakala ada kesalahan dan siap membantu di dalam kebenaran. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 55, nah ini juga dijelaskan ini. Ya. Sesungguhnya innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Ya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman inilah jamaah dakwah. Ya. Jadi sekelompok orang lah yang menolong kita, makanya kita harus berada di dalam suatu kelompok dakwah. Agar terbentuk, terbina, ya menjadi pribadi yang sangat luar biasa, agar mampu menggenggam bara api tadi menjadi pengemban dakwah.
Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Nah, dan orang-orang ya yang menjadikan Allah itu sebagai penolong ya, Rasulnya juga sebagai penolong, wallazina amanu dan orang yang beriman, berarti kelompok dakwah itu juga. Fa inna hizballah, maka sesungguhnya hizballah, kelompoknya Allah Subhanahu wa taala, humul ghalibun, mereka lah orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan dakwah itu kemenangan secara berjamaah atau kemenangan dalam kelompok dakwah. Maka tidak ada istilah dakwah itu pribadi. Alhasil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri berarti menyiapkan diri sebagai pengemban dakwah, bukan objek gitu ya. Ini sudah berdakwah malah minta jadi objek terus gitu. Lalu kita paham memantaskan diri berarti menyiapkan diri dari konsekuensi dakwah. Memantaskan diri berarti pula menyiapkan diri di dalam jamaah dakwah. Dan yang terakhir, memantaskan diri itu berarti menyiapkan diri untuk memimpin umat, sehingga kita akhirnya harus mentaskif diri kita ya di dalam pembinaan yang mampu menggerakkan diri dan menggerakkan umat. Dan itu pembinaan di dalam kelompok dakwah atau secara berjamaah. Sebagai renungan, dalam suatu riwayat Imam Ahmad, ya ayuhan nas isma'u waqilu, hai manusia ya, dengarkan dan pikirkanlah. Wa'lamu, ketahuilah, anna lillahi ibadan, sesungguhnya milik Allah lah hamba-hamba, orang-orang atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu memang milik Allah. Laisu bi anbiya'a wala syuhada'a. Hamba-hamba itu bukanlah nabi dan juga bukan para syuhada. Yaghbituhum an-nabiyuna wa syuhada, tetapi para nabi dan syuhada itu iri gitu ya kepada mereka ini. Kenapa? Ala majalisim wa qurbihi minallah, karena kedudukan mereka di sisi Allah dan kedekatan mereka di sisi Allah SWT. Jadi kita itu diminta mendengarkan dan berpikir bahwasanya ada di antara hamba-hambanya Allah yang bukan nabi dan bukan syuhada, tapi kedudukan mereka itu seperti nabi dan syuhada dan mungkin diirikan oleh para nabi dan syuhada. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fajasa rajulun minal Arab, kemudian ada seorang laki-laki dari Arab ya, dari bangsa Arab Baduy mungkin ini. Min qasyatin nas ya. Dan al-wabiyadi, dan dia mengangkat tangannya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, nasu minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al-anbiya wa syuhada. Wahai Rasulullah, itu ada orang yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi dan syuhada itu iri kepada mereka ini atas kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah SWT. In atshum lana, ya, jelaskan siapa sih mereka itu? Apa karakternya? Apa ciri-ciri mereka? Halimhum lana, yakni sifhum lana, dan bagaimana sifat mereka itu? Nah, jelaskan kok bisa mereka seperti itu, kira-kira begitu ya. Fasura wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bergembiralah wajahnya Rasulullah SAW li su'alil Arabi, karena pertanyaan orang Arab Badui ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah SAW. Ya, ini sudah ada. Jadi ini tadi ya sudah. Apa kata Rasulullah? Hum nasun min afna'in nas, mereka adalah manusia yang terdiri dari bangsa-bangsa, ya, kabilah-kabilah, suku-suku yang berbeda-beda. Wa nawazil qabail, beragam-ragam kabilahnya, beragam-ragam suku bangsanya. Lam tasil bainahum, yang tidak ada hubungan di antara mereka itu arhamun mutaqaribatun. Kita itu nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan keluarga, kerabat, nggak ada. Tetapi apa? Tahabbu fillahi wa tasafu wa tasafu. Tapi mereka itu cinta sesama mereka itu karena Allah Subhanahu, saling mencintai karena Allah Subhanahu
wa ta'ala wa tasawuf, dan mereka saling tulus. Siapa yang bisa berada posisi ini? Ya jamaah dakwah. Saya belum pernah bertatap muka langsung dengan Ustaz Supriyadi. Tapi saya yakin pasti beliau cinta sama saya ini. Dari doa-doa beliau, dari senyum beliau, aduh, kapan bisa bertemu langsung, insya Allah. Ya. Ini kalau sudah ketemu sahabat-sahabat dakwah ini senang kita ya. Nah ini, siapa mereka itu kata Rasulullah? Ya ini, peluang itu ada pada kita, hadirin sekalian. Kita berbeda-beda suku, bangsa ya, tapi kita terikat di dalam hati bersama-sama di jalan Allah SWT. Ya da'ullahu lahum yaumal qiyamah, manabir min nur. Dan Allah akan letakkan mereka pada hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya. Fayudisuhum alaiha fayja'aluhum wujuhahum nuran, dan kedudukan mereka, wajah mereka juga itu bercahaya. Wasyabahum nuro, pakaian mereka juga bercahaya. Yafza'un nas, manusia pada hari itu kaget. Yaumal qiyamah wala yafza'una, tapi orang-orang ini, nah semoga kita masuk dalamnya, tidak kaget. Siapa mereka? Wahum auliyaullah, mereka lah waliullah. Jadi wali bukan sekedar tingkatan yang makom itu, tapi juga dianggap sebagai orang yang tuhibbunallah ya, atau tahabbu fillah, nah, gitu. Yang mereka juga aktif dalam kelompok dakwah. Allazina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidaklah khawatir dan tidak juga bersedih, insyaallah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian ini dan kita memang layak memantaskan diri menjadi pengemban dakwah. Insyaallah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi